wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Anissa dengan NIM 23650074 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi cybercrime dan cyberlaw, yaitu pada pertemuan kedua, pengaturan cybercrime dalam hukum positif Indonesia. Yang pertama, capaian pembelajaran. Mengidentifikasi regulasi cybercrime sebelum UU ITE, menganalisis penerapan KUHP pada kasus cybercrime, memahami kendala penegakan hukum cybercrime, mengevaluasi contoh kasus cybercrime di Indonesia. Selanjutnya ada regulasi sebelum UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya itu ada penerapan KUHP pada cybercrime, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, UU nomor 15 tahun 2022 tentang tindak pidana pencucian uang, pasal 303 perjudian online, pasal 282 pornografi atau website porno. Selanjutnya pasal 406 perusakan atau defacing atau hacking. Selanjutnya, pasal 262, pemalsuan surat atau kartu kredit. Selanjutnya itu ada contoh kasus cybercrime di Indonesia. Yang pertama, pencucian akun internet, username and password ISP dicuri. Korban pelanggaran ISP dibebani biaya. Kasus kedua, warnet di Bandung tahun 2000-an. Selanjutnya, deface website, mengubah halaman web. Statistik tahun 2000-an, satu website atau hari dibajak. Selanjutnya, metode eksploitasi lubang keamanan, target website pemerintahan dan perusahaan. Selanjutnya itu ada porbing dan porsaning atau pengintaian sistem, analog, cek pintu atau jendela rumah target, tools, Nmap, Angry IP scanner. Status belum kejahatan tapi mencurigakan. Contoh kasus selanjutnya, virus komputer, Melissa I love you Sircam. Media penyebaran email, korban tidak sadar mengirim virus ke kontak. Dampak kerusakan sistem dan data. Contoh kasus selanjutnya, DOS atau DDoS etik, melumpuhkan layanan, target service atau jaringan, analogi ATM bank tidak berfungsi, DDoS, serangan dari ratusan komputer sekaligus. Contoh kasus selanjutnya, cyber squatting atau mendaftarkan domain milik orang lain. Contohnya itu mustika.com, typo squatting, domain plesetan atau klik BCA.com. Motifnya itu jual mahal atau rugikan pesaing. Selanjutnya ada IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team merupakan institusi kunci dalam ekosistem keamanan siber Indonesia. Fungsinya point of contact laporan masalah keamanan, inspirasi CERT Global Pasal Semaul World tahun 1988. Peran koordinasi penanganan insiden cyber. Selanjutnya, fungsi dan peran IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT berfungsi sebagai pusat kontak nasional atau National Point of Contact. Lembaga resmi yang menerima, memverifikasi, dan mengordinasikan penanganan laporan insiden keamanan cyber. Koordinator penanganan insiden atau IDCERT aktif melakukan analisis, respon, dan pemulihan terhadap insiden. Pusat peringatan dini dan analisis memantau ancaman keamanan cyber global dan lokal, lalu mengeluarkan peringatan advisories
serta rekomendasi teknis. Pendorongan kesadaran dan kapasitas, melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kesiapan sumber daya manusia. Selanjutnya itu adalah latar belakang lahirnya ide CERT. CERT terinspirasi dan merupakan bagian dari jaringan global CERT atau CSIRT, Computer Emergency Response Team atau Computer Security Incident Response Team. Konsep ini lahir sebagai respons langsung terhadap peristiwa bersejarah, The Morris War, tahun 1988, sering disebut sebagai St. Mile War. Ini adalah worm komputer pertama yang menyebar luas di internet awal. Ketika itu, ARPANET bukan sekitar 10% dari 60.000 komputer yang terhubung. Insiden ini membuka mata dunia dan akan kerentangan sistem terdistribusi. Kelahiran CERT pertama menanggapi insiden tersebut, DARPA Defense Advanced Research Project Agency (AS) mendirikan CERT Coordination Center atau CERT atau CC di Universitas Carnegie Mellon pada 1988. Ini menjadi model bagi tim respons insiden serupa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. IDCRT didirikan untuk membawa fungsi-fungsi kritis ini ke tingkat nasional, mengadaptasi model global dengan konteks dan kebutuhan keamanan cyber Indonesia. Selanjutnya ada hubungan IDCRT dengan kerangka hukum cyber Indonesia. Fast Response Technique FIS Hukum IDCRT pada penangkapan teknis darurat, menutup kerentanan, membasmi malware, melumpuhkan sistem. Sementara itu, lembaga penegak hukum seperti Barreskrim Polri fokus pada penyidikan dan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan UU yang berlaku. Sumber informasi dan bukti, analisis forensik digital dan laporan insiden dari IDCERT seringkali menjadi data awal atau lab atau alat bukti elektronik pendukung yang penting bagi penyidik dalam kasus pidana cyber. Pencegahan kerugian yang lebih luas dengan merespons insiden dengan cepat, IDCERT membantu mencegah eskalasi serangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau gangguan layanan publik, yang ujung-ujungnya juga merupakan bentuk pencegahan kejahatan. Selanjutnya, ada analisis kendala penegakan hukum cybercrime di Indonesia. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber atau cybercrime di Indonesia menghadapi kendala multidimensi yang kompleks, mulai dari aspek teknis, sumber daya manusia, hingga kerjasama internasional. Berikut analisis mendalam terhadap kendala-kendala tersebut. Pembuktian elektronik mudah dikopi, digandakan, dan dipalsukan. Perbedaan persepsi, penafsiran pada pasal oleh penegak hukum, lemahnya penguasaan komputer, aparat tidak paham sistem, sarana dan prasarana, komputer hanya untuk administrasi, kesulitan menghindari korban, nasional, butuh kerjasama internasional. Selanjutnya, kesimpulan, sertifikasi perangkat keamanan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk kedaulatan digital Indonesia. Keberhasilan membangun skema sertifikasi nasional yang kredibel akan menghasilkan 3 manfaat utama. Meningkatkan kepercayaan pada ekosistem digital dalam negeri, melindungi transstruktur kritis dengan standar yang sesuai ancaman. Selanjutnya, mendorong industri keamanan cyber lokal untuk berinovasi dan bersaing. Inisiatif ini akan melengkapi peran IDCERT dalam penanganan insiden atau reaktif dengan fondasi asuransi yang proaktif, menciptakan pertahanan cyber Indonesia yang lebih holistik dan berdaulat. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.